saya Nia Khairunisa. Dan saya Lena Madanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat kemarin dengan judul Yuk kita kenali identitas suku Toraja. Tahu nggak sih tentang suku Toraja? Yuk kita bahas sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa. 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Toraja dari bahasa pesisir to, yang berarti orang, dan riaja dataran tinggi. Pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Pada awalnya, Toraja lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar seperti suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis Toraja di wilayah dan Toraja. Dan identitas bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di tanah Toraja. Sejak itu, Sulawesi Selatan memiliki 4 kelompok etnis, utama suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, dan suku Toraja. Ada yang tahu nggak sih tentang sejarahnya suku Toraja? Suku Toraja itu kira-kira asli orang Indonesia semua atau mereka merupakan campuran dari bangsa-bangsa lain, suku-suku lain, atau dari negara lain? Kira-kira gimana ya terbentuknya suku Toraja? Yuk kita bahas sama-sama. Yuk! Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah suku Toraja yang meliputi tentang asal-usul, agama dan kepercayaan, serta tentang tradisi dan kebudayaan. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis To'yaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, beserta ukiran kayunya. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang yang berlangsung selama beberapa hari. Suku Toraja berasal dari Teluk Tankin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Mulanya, imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi. Namun, mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami tanah Toraja ini adalah hasil pencampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin Yunan dan Cina Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Enrengkan, yaitu kemudian membangun permukiman. Asal-usul dari suku Toraja ini juga memiliki mitos tersendiri yang sangat melegenda. Konon, leluhur dari suku Toraja merupakan manusia yang berasal dari Nirwana. Masyarakat Toraja percaya bahwa nenek moyang mereka turun dari langit dengan tangga yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Puang Matua atau Tuhan. Selanjutnya, tentang agama dan kepercayaan yang mereka anut. Suku Toraja secara mayoritas beragama Kristen dan sebagian kecil beragama Islam dan sisanya menganut kepercayaan animisme atau disebut dengan Alok Todolo. Saat Belanda menapakkan kakinya di Sulawesi pada abad ke-11, mereka awalnya tidak tertarik ke dataran tinggi Sulawesi Selatan. Alasannya, akses yang sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan produktif. Akan tetapi, dikarenakan Belanda merasa resah karena Islam menyebar secara pesat di daerah tersebut, akhirnya Belanda melihat suku Toraja untuk dijadikan target potensial sebagai tempat untuk menyebarkan agama Kristen. Sebab saat itu mereka masih menganut animisme. Pada tahun 1957, Toraja berhasil menjadi sebuah kabupaten saat sebuah garis digambarkan sebagai wilayah Sa'adan yang kemudian disebut dengan Tanah Toraja. Suku Toraja terus mengalami transformasi budaya sejak tahun 1990-an. Sektor agraris hingga saat ini menjadi masyarakat yang secara mayoritas beragama Kristen. Kini, masyarakat Tanah Toraja terkenal mengandalkan sektor pariwisata.
Suku Toraja memiliki beberapa tradisi dan budaya yang sangat mendunia. Tanah Toraja memiliki tradisi unik yang diantaranya Rambu Solo, Tinggoro Tedong, serta Sisemba. Rambu Solo merupakan upacara adat yang dilakukan bertujuan untuk menghormati sekaligus menghantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Tradisi ini biasanya menghabiskan waktu berhari-hari sesuai dengan status sosial keluarga penyelenggara Rambu Solo. Tradisi ini juga dapat menghabiskan banyak biaya. Namun, kemeriahan dari acara ini merupakan daya tarik utama wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selanjutnya, Tinggoro Tedong. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian dalam upacara kematian khas suku Toraja. Tinggoro Tedong ini merupakan acara yang mempertontonkan proses penyembelihan kerbau yang dilakukan dengan cara menebas leher kerbau dengan 1 kali tebas. Menurut kepercayaan leluhur orang Toraja atau yang disebut dengan Aluk Todolo, kerbau merupakan hewan tunggangan bagi arwah jenazah untuk menempuh perjalanannya menuju puya atau alam akhirat. Tradisi unik lainnya di Toraja adalah Sisemba. Tradisi ini merupakan permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak, bahkan orang dewasa, yang dilakukan pada saat merayakan panen raya. Tradisi ini dilakukan di lapangan atau di tempat terbuka dan biasanya mempertemukan dua kubu yang berasal dari dua desa yang bersebelahan. Dalam setiap kubu masing-masing, peserta terdiri dari 2 orang yang saling berpegangan. Saat permainan dimulai, kedua kubu bergerak maju, lalu melakukan tendangan ke arah lawan. Permainan ini pun biasanya diadakannya wasit sebagai penengah. Nah, selain tradisi dan budaya yang dimiliki suku Toraja, mereka juga memiliki ciri khas pada rumah adat mereka yang disebut dengan rumah tongkonan. Tongkonan merupakan sebutan bagi rumah adat suku Toraja. Rumah adat tersebut cenderung berbentuk seperti perahu. Keunikannya tersebut membuat rumah tongkonan senantiasa menarik wisatawan untuk dapat melihatnya secara langsung. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk. Hal ini karena dahulu tongkonan difungsikan sebagai tempat berkumpulnya bangsawan Toraja sambil duduk dan berdiskusi. Karenanya, tongkonan disebut juga Tokma Parenta atau pusat pemerintahan. Rumah adat tongkonan selalu dibangun berhadapan dengan alang sura atau lumbung padi. Hal ini karena bangunan tongkonan merupakan perlambang ibu, sedangkan alang sura tersebut adalah perlambang bapaknya. Bila tongkonan menghadap selatan, maka alang sura akan dibangun di depannya menghadap utara. Struktur pembangunan yang demikian melambangkan bentuk suami istri antara tongkonan dan alang sura. Tongkonan memiliki struktur yang mencerminkan adat dan kepercayaan suku Toraja yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Rating Buana. Bagian ini merupakan ruang yang berada di bagian atas rumah, memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan benda pusaka atau benda berharga lainnya. Yang kedua, Kale Banua. Bagian ini merupakan bagian tengah yang digunakan sebagai tempat berkumpul atau melakukan pertemuan. Terakhir, Suluk Banua. Bangunan ini merupakan bagian paling bawah dari tongkonan yang berfungsi sebagai tempat hewan peliharaan atau ternak dan penyimpanan alat pertanian. Ciri khas lainnya dari suku Toraja yaitu sebuah tarian yang cukup terkenal yang bernama tarian Mak Gelu. Tarian ini merupakan tarian yang usianya sudah sangat tua, tarian khas dari suku Toraja. Tarian ini biasanya dilaksanakan ketika terdapat suatu acara yang melambangkan sukacita. Personil yang biasanya melakukan tarian ini berjumlah ganjil karena pola-pola dalam tarian tersebut menuntut jumlah yang ganjil. Masyarakat Toraja biasanya menyebut tarian ini dengan sebutan Pak Gelu. Gelu yang berarti tari, Mak Gelu sama dengan menari, dan Pak Gelu artinya penari. Tarian ini diiringi dengan alat musik tradisional dari Toraja yaitu gendang, suling, dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Tarian ini menggambarkan kegembiraan dan sukacita karena Pak Gelu biasanya ditarikan oleh gadis-gadis muda yang diidentikan dengan keceriaan dan kegembiraan. Pak Gelu biasanya dimainkan saat acara syukuran, acara pernikahan, atau perayaan-perayaan lainnya. Suku Toraja juga memiliki ciri khas pada makanan mereka.
Nah, insya Allah saya akan membahas beberapa di antaranya. Ada Depatori dan Kapurung. Kue ini merupakan salah satu makanan khas Toraja yang berbahan dasar tepung beras dan gula merah. Meskipun bahan dan cara pembuatan kue ini terbilang mudah, namun untuk bisa membuat kue Depatori ini sesuai, perlu keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat membuatnya. Kue ini kadang diberi tambahan wijen di atasnya sebagai topping agar aroma dari kue ini lebih wangi. Nah, Depatori adalah kue khas yang berasal dari tanah Toraja. Namun kue ini juga sudah banyak dikenal di berbagai daerah Sulawesi Selatan. Penyebutan kue ini sendiri berbeda di setiap daerah. Misalnya di Enrekang dan Palopo yang lebih dikenal dengan kue tek-tekan karena proses pembuatannya yang ditek-tek atau dipipihkan. Adapun di daerah Bugis, kue ini lebih dikenal dengan sebutan cucuru. Depatori ini biasanya disajikan dalam acara pernikahan karena dulunya masyarakat biasanya bekerja sama dalam mensukseskan acara tersebut dengan gotong royong. Saat ini Depatori tidak hanya dinikmati saat perayaan saja, namun bisa ditemukan di mana-mana. Selanjutnya ada Kapurung. Kapurung adalah salah satu makanan khas tradisional di Sulawesi Selatan, khususnya untuk masyarakat yang ada di daerah Luwu. Makanan yang satu ini terbuat dari sari atau tepung sagu dan lebih terkenal dengan sebutan pugalu. Bahan makanan ini di Maluku dan Papua dikenal dengan papeda. Makanan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan disantap layaknya makanan pokok. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi bahasa suku Toraja. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di tanah Toraja, dengan Sang dan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa resmi. Namun di tanah Toraja, bahasa Toraja tetap diajarkan di semua sekolah dasar. Awalnya, sifat geografis tanah Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan resmi di tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Hal itu merupakan penyebab utama dari keragaman bahasa Toraja. Ciri yang menonjol dalam bahasa Toraja adalah gagasan tentang duka cita kematian. Pentingnya upacara kematian di Toraja telah membuat bahasa mereka dapat mengekspresikan perasaan duka cita dan proses berkabung dalam beberapa tingkatan yang rumit. Bahasa Toraja mempunyai banyak istilah untuk menunjukkan kesedihan, kerinduan, depresi, dan tekanan mental. Merupakan suatu katarsis bagi orang Toraja apabila dapat secara jelas menunjukkan pengaruh dari peristiwa kehilangan seseorang. Hal tersebut kadang-kadang ditunjukkan untuk mengurangi penderitaan karena duka cita itu sendiri. Nah, dari keseluruhan deskripsi tentang suku Toraja yang kami jelaskan tadi, kira-kira masyarakat Toraja yang merantau apakah masih beridentitas suku Toraja? Baiklah, masyarakat Toraja yang berada di luar tanah Toraja nyatanya masih memegang teguh identitas mereka sebagai suku Toraja. Meskipun merantau jauh dari tanah Toraja, mereka masih menjalankan tradisi-tradisi khas Toraja, terutama upacara adat Rambu Solo. Masyarakat Toraja yang merantau akan kembali ke kampung halaman untuk menjalankan tradisi tersebut apabila ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Sesuai makna Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Dikarenakan masyarakat Toraja berpandangan bahwa kematian merupakan proses perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan terakhir mereka. Orang Toraja yang berada di dalam maupun di luar Toraja memiliki pandangan yang sama, meskipun memiliki fungsi dan peran berbeda menurut jenis kelamin dalam melaksanakan upacara Rambu Solo. Namun, semuanya itu berguna agar semua orang dapat bekerja sesuai dengan peranan masing-masing dan tetap dalam bekerja sama tanpa melihat perbedaan yang ada. Tidak dapat dipungkiri, lahir dan besar di luar kampung halaman memberikan banyak peluang bagi seseorang untuk memiliki berbagai sudut pandang dalam melihat dan menyikapi masalah yang terkompleks. Terdapat perbedaan antara orang Toraja yang menetap di tanah Toraja dan yang tidak. Orang Toraja yang menetap di tanah Toraja cenderung homogen mengenai kehidupan plural dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Suku, agama juga memberikan pengaruh pada seseorang.
Dalam kehidupan masyarakat Toraja, baik yang lahir dan besar di tanah Toraja maupun di perantauan, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi merupakan orang yang dihargai oleh masyarakat. Meskipun demikian, orang Toraja yang lahir di tanah Toraja masih memegang teguh norma-norma serta nilai-nilai untuk tetap menjalankan upacara adat Rambu Solo sebagai warisan leluhur selayaknya orang yang lahir dan besar di tanah Toraja. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau, daerah, serta suku yang memiliki budaya dan adat istiadat yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural. Budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan hasil kreativitas manusia yang meliputi gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia melalui proses belajar. Oleh karenanya, hampir semua tindakan yang dilakukan manusia adalah kebudayaan. Suatu cara kebudayaan terdiri dari kombinasi unsur kultur, yaitu nilai-nilai, norma-norma, tujuan, dan harapan, semuanya khusus diperuntukkan bagi suatu kelompok masyarakat. Toraja merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat unik, yang sudah pasti tidak akan dijumpai di daerah manapun. Suku Toraja terkenal sebagai suku yang memegang teguh adat istiadat mereka. Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai orang Toraja yang menetap di Toraja dengan orang yang merantau keluar tanah Toraja dalam melaksanakan adat istiadat, karena mereka masih memegang teguh kepercayaan dari nenek moyang dan juga para leluhur mereka. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.